Dia memandang ke kejauhan dan diberitahu untuk berpakaian dulu sebelum selesai. Tiba-tiba, wanita muda itu menarik kerah pria yang tidak tahu apa-apa dan menariknya lebih dekat. Lilian dengan rela menciumnya untuk menunjukkan keseriusan niatnya. Pahlawan itu membeku sejenak karena kesenangan, itu adalah ciuman pertamanya, dan dia tidak percaya itu sedang terjadi padanya. Setelah beberapa saat, Lilian bertanya pada pria itu apa yang ingin dia katakan tentang Gekko, yang dijawabnya bahwa dia sudah lupa. Wanita muda itu tersenyum dan bertanya mengapa wajah pria itu terlihat aneh. Dia pikir pahlawan itu terlalu khawatir. Ben hampir tidak bisa mengendalikan dirinya dan menjawab bahwa dia baik-baik saja. Lilian menyadari bahwa pria itu terlalu cemas dengan hal-hal kecil, mungkin kemajuan mereka dengan Katlen berjalan lambat. Tiba-tiba, sebuah cakram kuning terbang cepat ke langit, mengalihkan perhatian pasangan yang imut itu. Cakram itu meledak, menampilkan sinyal api besar di langit. Pahlawan itu bertanya apa artinya. Lilian berteriak bahwa itu adalah sinyal untuk meminta bantuan, mungkin predator telah menyerang, dan dia perlu pergi membantu segera. Tiba-tiba, tangan Ben muncul di depannya, memblokir jalannya. Itu tak terduga, jadi Lilian bertanya mengapa pria itu menghalangi jalannya. Ben menjawab bahwa dia tidak bisa bertarung dalam bentuknya yang sekarang, dia perlu berpakaian dulu. Tetapi untuk sekarang, pahlawan akan membantu orang lain. Kekacauan meletus di seluruh kota, wanita muda berlari cepat karena predator telah menyerang negara dan merobohkan pintu. Salah satu wanita muda kelelahan saat berlari dan memohon kepada teman-temannya untuk menunggu. Saat berlari, dia tidak melihat batu di jalan dan tersandung. Bentuk gelap dari predator muncul di belakangnya, dan wanita muda itu mengerti bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Itu adalah seekor babi hutan, predator tingkat iblis. Dia menyadari bahwa informasi yang dia terima benar, dan hanya ada wanita di negara itu. Wanita muda itu gemetar dan perlahan merangkak menjauh dari monster itu, memohon ampun. Babi hutan itu membungkuk pada kecantikan itu, dan wanita muda, ketakutan, bertanya apa yang diinginkannya darinya. Babi hutan, sedikit malu, menjawab bahwa tubuhnya sangat cantik dan dia ingin sesuatu seperti itu. Air liur mengalir dari mulutnya dengan senang, dan predator itu meminta wanita muda itu menjadi istrinya. Wanita muda itu terkejut dengan proposal seperti itu, bagaimana dia bisa menikahi monster? Babi hutan itu perlahan menjilat bibirnya dan berkata bahwa diam berarti persetujuan, jadi waktunya untuk pergi ke kamar pengantin. Tiba-tiba, sinar ungu mengenai lidah panjangnya. Babi hutan itu tidak mengerti apa yang terjadi atau apa yang terbang dari atas. Dia melihat lidahnya dan melihat lubang besar yang dibuat oleh sinar itu. Saat itu, dia merasakan semua rasa sakit dan menjerit ke seluruh area. Ben jatuh di depannya, bertanya-tanya apakah babi hutan sekarang menikah. Pahlawan itu menatap dengan serius pada predator itu. Pria itu berkata bahwa wanita muda yang begitu cantik tidak bisa menikahi monster. Babi hutan itu marah dengan keberanian seperti itu dan memberitahu wanita muda itu untuk tidak takut karena dia akan menghadapi pelaku kekerasan itu. Wanita muda itu terkejut bahwa orang yang dibawa oleh pemimpin sekolah mereka telah menyelamatkannya. Babi hutan itu mengangkat tongkatnya dan bertanya mengapa pahlawan itu ikut campur dalam urusan orang lain. Dia mengangkat senjatanya dan menambahkan bahwa siapapun yang melawan predator harus mati. Ada suara benturan. Monster itu menggertakkan giginya dengan marah dan mulai menghancurkan area tempat pahlawan berdiri. Binatang itu berteriak bahwa orang yang menyedihkan seperti itu tidak bisa menghentikannya, jadi dia akan mati di sana. Setelah menyelesaikan serangkaian serangannya, predator itu berpikir tidak ada lagi yang tersisa dari pria itu. Babi hutan itu yakin pelaku kekerasan itu sudah selesai, jadi waktunya untuk kembali ke korbannya. Predator itu berkata bahwa dia membutuhkan lebih dari sekadar kecantikan, dia ingin semua wanita lokal juga. Namun tiba-tiba, fantasinya terhenti oleh suara yang seolah terbang dalam mimpinya. Itu adalah Ben, berdiri di atas tongkatnya dan mempersiapkan serangannya. Pahlawan itu berkata dia akan membantu babi hutan itu bangun dan menghadapi kenyataan. Monster itu terkejut karena pria itu selamat dari serangkaian serangannya, tetapi sudah terlambat untuk menghindar. Ben menembakkan energinya dari tinjunya ke monster itu. Karena kekuatan kemampuan itu, kepala predator itu terlepas seketika.
Wanita muda yang diselamatkan Ben terkesima bahwa dia mengalahkan monster itu, karena monster itu telah membunuh beberapa penjaga, yang berarti itu sangat kuat. Pengantin wanita yang jatuh itu terjatuh ke tanah dengan erangan dan tidak akan bisa menyebabkan bahaya lagi. Ben bertanya kepada wanita muda itu apakah dia baik-baik saja, dan dia menjawab bahwa dia hanya sedikit terluka, tetapi tidak serius. Kecantikan itu tersenyum dan menyadari bahwa pahlawan itu tidak terlihat seperti itu menurut Lilian. Dia bertanya-tanya siapa dia. Pria itu menghadap wanita muda itu dan menjawab bahwa namanya Ben, dan dia adalah penjaga Protoss yang baru. Wanita muda itu terkejut dan sangat senang bertemu dengan pahlawan itu, karena dia adalah Ben yang sama yang telah mengalahkan Din Li. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya, apalagi dia akan menyelamatkannya. Wanita muda itu merasa sangat beruntung. Ben tidak menyangka reaksi seperti itu. Dia terkejut karena ada yang mengenalinya di sana. Setelah beberapa saat, pahlawan itu bertanya kepada wanita muda itu apakah dia tahu berapa banyak predator yang menyerang negara itu. Kecantikan itu menjawab bahwa ada setidaknya 100, dan mereka juga memiliki pemimpin mereka sendiri. Kerangka muncul di depan pasangan itu, mengenakan pakaian robek yang terlihat seperti pakaian manusia lama. Itu adalah pasukan predator tengkorak yang berdiri di gerbang negara, dan di belakang mereka ada sosok besar bertubuh tengkorak yang mengenakan mahkota. Tengkorak yang bertopi mahkota itu memiliki 3 wajah. Itu adalah predator tingkat spiritual yang bertanya pada Ben apakah dia telah membunuh pemimpin babi hutan. Pria itu tersenyum, jelas bahwa dia tidak takut pada musuhnya, jadi dia menjawab bahwa dia adalah orang yang melakukannya. Raja Tengkorak itu berteriak kepada pengikutnya. Dia memerintahkan mereka untuk menggigit pahlawan sampai mati. Saat itu, pasukan Tengkorak itu maju. Mereka begitu banyak, tampak seperti pasukan semut yang merayap menuju Ben. Namun pria itu tidak takut. Dia mulai berkonsentrasi pada petir di sekitarnya dan menyarankan wanita muda itu untuk mundur sedikit agar tidak terkena. Pahlawan itu tahu dia bisa mengalahkan banyak musuh kecil dalam satu serangan. Ben mendorong tangannya ke depan, dan bola besar yang terisi daya terbentuk di depannya. Raja Tengkorak itu terus memberikan perintah. Dia memberitahu anak buahnya untuk menyerang dan tidak takut akan apapun, bahkan jika mereka mati. Tetapi pada saat itu, dia juga menyadari bahwa bahaya yang berkembang terlalu besar, jadi dia memerintahkan mereka untuk mundur. Sebuah ledakan terjadi. Ben melepaskan amarah Asura dari bola tersebut. Gelombang listrik besar menghancurkan seluruh pasukan musuh. Serangan itu begitu kuat sehingga memukul banyak bangunan, namun tetap mengalahkan musuh-musuh itu. Pahlawan itu menyadari dia mungkin sedikit berlebihan dan berharap pemimpin sekolah bela diri tidak akan membuatnya membayar kerusakan itu. Gadis yang berdiri di dekatnya terkejut dengan apa yang dia lihat. Dia berkata dia ragu Ben akan lepas begitu saja dari ini. Sementara itu, tidak jauh dari kota, seorang sosok misterius yang mengenakan jubah berdiri di atas bukit. Pria yang tidak dikenal itu melihat energi yang datang dari Tengkorak dan berkata bahwa informasi itu tampaknya benar, dan kegelapan yang tak berujung kini telah datang. Di belakangnya berdiri seorang gadis cantik yang tampak seperti Amazon. Dia bertanya pada bosnya apa yang harus dia lakukan. Seorang gadis menarik perhatian bertanya apakah bosnya ingin dia membawa pria itu dan membawanya. Pria misterius itu menolak, percaya bahwa masih terlalu dini untuk campur tangan. Gadis bermata ungu itu bertanya mengapa tuannya tetap tenang meskipun kegelapan tak berujung semakin dekat. Dia berpikir mungkin itu karena Lilian ada di sana. Pria itu menjawab bahwa dia tidak boleh meremehkannya hanya karena dia baru berusia 18. Dia adalah pemimpin sekolah bela diri dan seluruh negara wanita. Tidak semua orang bisa mencapai ketinggian ini. Dalam hal bela diri, gadis itu tidak kalah dibandingkan dengan 2 penjaga Protoss terkuat dan bahkan mungkin lebih unggul dalam beberapa aspek. Selain itu, orang asing itu belum pernah bertemu dengan siapapun yang lebih. Namun, saat dia melangkah ke tangga pintu masuk, salah satu pedang milik Lilian jatuh di depannya. Gadis itu mendarat di samping pedangnya dan mulai memeriksa area sekitar. Di sampingnya, dia melihat para siswa yang terluka dan berlumuran darah, korban dari serangan predator. Pemandangan itu membuat Lilian marah, dan dia siap menunjukkan kepada musuh apa yang bisa dia lakukan. Gadis yang marah itu berteriak bahwa jika para monster ingin masuk ke negaranya,
mereka harus mencoba mengalahkannya terlebih dahulu. Dia berdiri di depan kumpulan monster yang besar dan berjanji untuk membunuh setiap dari mereka. Kata-katanya membuat kelompok monster tertawa. Mereka tak percaya seorang gadis rapuh bisa menghentikan mereka. Salah satu predator tingkat hantu berkata bahwa dengan adanya puluhan ribu dari mereka, tidak ada cara gadis itu bisa mengalahkan begitu banyak monster. Predator itu menambahkan bahwa meskipun pemimpin sekolah pedang ada di sini, mereka akan memakan hidup-hidupnya. Namun, karena gadis itu begitu cantik, monster itu menawarkan untuk menjadikannya istrinya sebagai ganti hidupnya. Dia bertanya apa pendapatnya, namun saat itu juga, dia menerima serangan petir dari pedang gadis itu. Monster itu merasakan sakit yang hebat dan menyadari bahwa siswa yang ada di depannya bukanlah orang biasa, melainkan pemimpin sekolah yang sebenarnya. Lilian berdiri teguh, tak terpengaruh darah yang memancar dari tubuh monster itu. Kumpulan monster mulai panik. Mereka yakin bahwa pemimpin sekolah tidak ada di kota dan tidak ada yang akan membela negara ini. Gadis itu serius. Dia berkata bahwa para monster tidak boleh berpikir untuk melarikan diri karena dia akan mengejar mereka dan membunuh mereka. Pertempuran dimulai. Kepala monster terbang satu persatu. Mereka tak bisa menandingi kecepatan Lilian. Predator yang berada di belakang kerumunan melihat semburan darah yang naik ke udara. Mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di garis depan. Beberapa monster menyadari mereka tidak bisa mengalahkan gadis itu dan berteriak kepada saudara mereka untuk lari secepat mungkin. Gadis itu terus menghancurkan musuh dan berteriak bahwa pintu masuk ke negara ini berada di bawah perlindungannya. Kumpulan monster yang sebelumnya yakin akan kemenangan mereka, buru-buru lari, berpikir bahwa gadis itu telah gila. Beberapa saat kemudian, Lilian berdiri dikelilingi oleh gunung mayat. Dia telah mengalahkan semua yang ingin masuk ke negaranya. Total, dia telah mengalahkan 80.207 monster sendirian. Dia mendengar langkah kaki di belakangnya. Seseorang mendekat dari pintu masuk kota. Ben berkata bahwa Lilian telah melakukan pekerjaan dengan baik menangani situasi ini. Dia berhasil melawan begitu banyak monster sendirian dan bahkan menghitung jumlah yang tewas. Dia menambahkan bahwa dia tidak dikenal sebagai ahli pedang tanpa alasan. Namun, Lilian tampaknya tidak senang dengan dukungan hero tersebut. Dia berkata kepada Ben untuk tidak memujinya. Gadis itu percaya bahwa karena kelalaiannya, negara ini kini berada di ambang kehancuran, dan banyak siswanya telah mati. Selain itu, kota ini dipenuhi predator, dan mereka tidak bisa lagi menunda, mereka harus menghadapi semua yang masuk ke negara tersebut. Tiba-tiba, Ben meraih tangan Lilian saat dia hendak pergi, menghentikannya. Gadis itu segera merona karena sentuhan hero tersebut. Dia bertanya-tanya apa yang dibutuhkan Ben. Ben berkata bahwa tidak perlu membunuh semua predator di kota. Lilian terkejut dengan kata-kata itu. Hero itu menjelaskan bahwa dia dan timnya sudah menghadapi mereka, dan detasemen sanitasi sedang menangani yang terluka. Selain itu, dia sudah merencanakan perlindungan kota dengan matang. Ben menyadari masalah negara ini dan ingin membantu pemimpin sekolah pedang dengan dilema yang dihadapinya. Lilian terkesan bahwa hero itu berhasil menghadapi semua monster begitu cepat dan sudah mengambil keputusan untuk setiap masalah. Pria itu berjalan menuju hutan dan memanggil gadis itu untuk bergabung dengannya, mengatakan bahwa mereka memiliki satu tugas penting lagi untuk dilakukan. Lilian bertanya apa yang menunggu mereka. Ben menjawab bahwa mereka perlu membalas kematian para korban dan menghancurkan sarang para monster. Gadis itu menghentikan hero itu dan berkata bahwa dia tidak bisa bergabung dengannya karena dia adalah pemimpin negara wanita dan bertanggung jawab atas siswanya, jadi dia tidak bisa pergi begitu saja. Ben berkata bahwa dia mengerti kekhawatiran gadis itu, namun dia hanya memiliki dua alasan untuk khawatir saat ini. Alasan pertama adalah, jika para predator menyerang sekarang dan gadis itu pergi, siapa yang akan melindungi kota? Alasan kedua adalah medan, dan gadis itu tidak yakin mereka akan menemukan sarang para monster. Lilian terkejut. Apa yang dikatakan Ben benar. Dia merasa seperti pria itu bisa membaca pikirannya. Hero itu menjelaskan bahwa dia tidak bisa membaca pikiran, namun jelas berdasarkan keinginan Lilian untuk tetap tinggal. Namun, kekayaan dan kehormatan diperoleh melalui risiko. Gadis itu tidak sepenuhnya memahami kata-kata tersebut. Dia belum pernah mendengar seseorang mengatakannya sebelumnya.
Ben kemudian menyarankan bahwa hanya ada 4 opsi untuk langkah selanjutnya. Opsi pertama, jika mereka mengalahkan predator, itu tidak akan memberi mereka kesempatan untuk kembali dalam waktu dekat, namun orang lain akan mencoba memanfaatkan kekacauan yang terjadi. Namun, jika mereka melihat Lilian kembali, mereka tidak akan berani masuk. Opsi kedua, berdasarkan hasil pertempuran, kedua belah pihak mengalami kerugian, jadi musuh akan mengira mereka tinggal di sini untuk beristirahat, sementara tim akan mencapai sarang mereka dan melancarkan serangan mendadak. Opsi ketiga, Ben bisa sengaja membiarkan salah satu dari mereka pergi untuk mengikutinya, sehingga para pahlawan mengetahui di mana para predator tinggal. Opsi keempat, para predator adalah makhluk yang berkumpul, membutuhkan makan manusia atau kerabat yang lebih lemah untuk tumbuh lebih kuat, sehingga jarang terlihat dalam jumlah besar. Pasti ada alasan yang sama bagi mereka untuk bersatu. Setelah menjelaskan semua opsi untuk perkembangan kejadian, hero itu berkata bahwa pilihan ada di tangan Lilian. Apakah pemimpin negara itu akan menutup matanya dan mengikuti kata hatinya? Mungkin karena dia ingin membalas dendam secara pribadi kepada mereka yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Setelah mendengar cerita Ben, Lilian berkata bahwa dia benar dan bahwa dia telah meremehkannya. Dia memutuskan untuk masuk ke hutan, menemukan sarang para predator, dan membunuh setiap dari mereka. Beberapa saat kemudian, tidak jauh dari negara wanita, terdengar percakapan di dalam gua kecil. Salah satu predator bergetar di depan pemimpin dan melaporkan bahwa selama putaran tersebut, dia telah melihat pemimpin sekolah pedang itu sendiri. Monster itu mengikuti gadis itu dan pergi ke Protoss, namun siapa yang tahu dia akan kembali begitu cepat? Predator pemulung itu berlutut dan memohon agar tuannya yang perempuan memaafkannya. Dari gua gelap yang tak terjangkau, bulu tajam terbang mengenai monster itu. Bulu-bulu itu, seperti belati, menembus dada monster dan menempelkannya ke dinding. Langkah kaki terdengar dari dalam gua, dan tiba-tiba sosok elegan dengan sayap muncul. Sosok wanita burung itu perlahan mendekati pemulung, dan cahaya yang jatuh semakin menonjolkan penampilan memikat dari sang pemimpin wanita. Dia sangat marah karena kesalahan petugas intelijen. Puluhan ribu tentaranya terbunuh dalam semalam. Dia adalah predator tingkat spiritual, Susan si Elang. Dia berkata bahwa bukan hanya pemulung itu yang berhasil melarikan diri, tapi dia juga berani memohon untuk diberi ampun. Dia membungkuk kepada bawahannya dan berkata bahwa meskipun dia mati 1000 kali, itu tetap tidak akan membantunya. Elang itu menyerang dengan cakar tajamnya, menyerang predator yang tak berdaya. Serangan itu meninggalkan bekas dalam yang dalam di dinding gua dan segera menghabisi pemulung itu. Gadis itu berpikir tentang kekuatan pemimpin sekolah pedang. Dia memutuskan bahwa dia harus mengingat nama Lilian. Pada saat itu, terdengar suara aneh. Sebuah retakan mulai terbentuk di dinding gua, dan sesuatu mendekat kepada predator itu. Dinding itu runtuh, dan Ben muncul dari dalamnya, menemukan pemimpin para monster yang menyerang. Hero itu senang dengan apa yang dilihatnya, dan elang itu terkejut melihat seorang pria di dalam negara wanita. Predator itu bertanya siapa dia dan bagaimana dia bisa menemukan sarang mereka di hutan seperti ini. Ben tersenyum dan menyarankan gadis itu untuk santai karena dia hanya menunjukkan jalan. Pada saat itu, sebuah pedang meluncur dengan kecepatan tinggi ke arah predator, dan hero itu menambahkan bahwa yang ingin berbicara dengannya ada di belakangnya. Predator itu melihat pedang besar di depan matanya. Pada saat itu, dia sadar bahwa pertempuran akan dimulai. Dia bersembunyi di balik sayapnya dan terlempar ke belakang oleh kekuatan serangan tersebut. Predator itu menabrak dinding, dan pedang-pedang itu kembali kepada pemiliknya, namun musuhnya tidak terluka. Debu dari batu yang jatuh mulai membersihkan, dan elang itu sadar bahwa jika bukan karena sayapnya, dia akan mati saat itu juga. Gadis itu mengerti bahwa kedua orang ini bukanlah orang biasa. Dia perlu tahu siapa yang menyerangnya, jadi dia berteriak agar musuh menunjukkan diri dan mengungkapkan nama mereka. Lilian mendekat dan berkata bahwa dia adalah pemimpin negara wanita dan menyebutkan namanya. Mendengar ini, predator itu merasa senang. Dia berteriak bahwa dia hanya berencana untuk menghadapi Lilian, dan sangat senang bahwa dia sendiri memutuskan untuk muncul. Lilian menatap musuh dengan tatapan tajam dan berkata bahwa dia akan mengakhiri ini di sini.
Pemimpin negara itu menyerang elang dengan cahaya horizontal, tetapi elang itu berhasil menghindari serangan tersebut. Dampaknya sangat kuat sehingga terbang mengikuti lintasan, memotong batu-batu terdekat. Susan melihat pemandangan itu dan menyadari bahwa dia tidak bisa melawan kekuatan seperti itu, jadi dia terbang ke langit, memutuskan bahwa opsi terbaik sekarang adalah mundur. Lilian memandang lawannya dan berkata bahwa dia tidak akan lolos begitu saja. Sayapnya tidak bisa terbang jauh. Saat terbang menjauh, elang itu mengerti bahwa Lilian sangat kuat dan pasti tidak akan menang di darat, tetapi dia memiliki kesempatan di udara. Predator itu tahu bahwa tidak ada yang bisa terbang secepat dirinya, dan jika gadis itu mengikutinya, dia akan kalah dalam pertempuran udara. Tetapi jika dia tidak bisa menangkap Susan, dia akan mencapai tempat yang aman dengan bantuan. Dia perlu menunda waktu karena jimatnya akan segera menciptakan pasukan predator baru untuknya. Kemudian, saudaranya akan menyerang lagi ke tanah wanita, dan kali ini, mereka akan menang. Ketika saatnya tiba, Susan akan memberikan penduduk negara ini kepada teman-temannya untuk digunakan, dan kemampuan unik mereka yang tidak bisa diwariskan kepada pria akan menjadi miliknya. Tiba-tiba, sesuatu mulai berbicara di dadanya, dan gadis itu merasakan sesuatu menahannya. Ben sedang memeluk predator itu, menempelkan wajahnya ke dadanya. Susan merona melihat apa yang terjadi. Pria itu meminta agar dia memperlambat terbangnya karena jika tidak, dia tidak akan bisa mengikuti. Susan terkejut. Dia tidak mengerti bagaimana hero itu bisa memegangnya karena dia bahkan tidak merasakannya, dan Ben menjawab bahwa dia sudah ada di sana sejak awal. Tetapi dia bisa melihat elang itu tertawa, dia tidak bisa mengganggunya. Gadis itu berteriak pada Ben untuk melepaskannya atau dia akan membunuhnya. Hero itu melihat dada sehat yang dia pegang dan berkata bahwa dia tidak bisa melepaskan tangannya karena tanah begitu jauh. Selain itu, Susan seperti taksi udara super cepat. Jika dia melepaskan, dia akan segera menghilang. Apakah dia bisa membunuh Ben? Itu masih harus dilihat, dan pada saat itu, gadis itu merasa ada yang salah. Dia mulai merasa aneh, seolah-olah semua kekuatannya mulai meninggalkannya. Dia mulai gemetar dan mengeluh, memohon pada pria itu untuk melepaskannya. Kedua lawan itu jatuh ke tanah seperti batu, dan Susan menambahkan bahwa jika dia tidak melepaskan, dia tidak akan bisa bertarung lagi. Suara gemuruh terdengar dari dampak jatuh ke tanah. Elang dan Ben mendarat di tempat di hutan yang tidak jauh dari Lilian. Beberapa saat kemudian, pemimpin itu menemukan pria dengan predator tersebut. Susan tak sadar, duduk di bawah pohon dan terikat tali. Ben tersenyum dan berkata bahwa sekarang, musuh tidak akan bisa melarikan diri dari mereka. Lilian merasa sedikit malu tetapi tetap berkata bahwa dia sudah hidup sangat lama dan belum pernah melihat seseorang terikat seperti ini. Dia bertanya-tanya di mana pria itu belajar hal ini. Ben terkejut dengan pertanyaan itu dan menjawab bahwa dia melihatnya di TV, dan itu tidak masalah. Pria itu menyadari bahwa burung itu berada di tingkat spiritual. Kekuatan itu seperti milik Jessica, yang berarti sulit untuk membentuk pasukan predator besar. Kemungkinan besar, gadis itu adalah boneka dari seseorang, jadi perlu mengetahui siapa yang ada di baliknya. Hero itu dengan percaya diri berkata bahwa penyiksaan adalah kekuatannya, jadi dia yang akan melakukannya. Lilian ragu dengan kata-katanya. Ben mulai membangunkan elang dengan menyerang wajah imutnya. Gadis itu tidak terbangun, dan Ben melanjutkan, mengatakan bahwa dia belum mengumpulkan seluruh kekuatannya, jadi Susan tidak boleh berpura-pura mati. Perlahan, elang mulai sadar dan perlahan membuka matanya. Tetapi tiba-tiba dia melihat dadanya dan terkejut dengan apa yang dia lihat. Dia melihat bahwa dia terikat dengan cara yang aneh dan tidak bisa bergerak. Dengan marah, Susan berteriak pada Ben, bertanya apa yang ingin dia lakukan padanya. Pria itu tersenyum menggoda dan berkata bahwa dia belum melakukan apa-apa. Dia hanya perlu tahu siapa yang menyuruh Susan untuk menyerang tanah wanita, dan hero itu berjanji tidak akan menyakitinya. Elang itu sedikit tenang tetapi merasa malu dengan posisinya dan menjawab bahwa dia tidak akan mengatakan apa-apa karena itu tidak akan menguntungkannya. Tiba-tiba, Ben menghentakkan tangannya ke pohon dekat Susan dan berkata bahwa gadis itu sudah tahu kemampuannya. Ketika dia menyentuh seorang wanita, dia tiba-tiba merasa kekuatannya terkuras hingga menjadi patuh. Lilian mendengar kata-kata ini dan terkejut.
Dia tidak tahu bahwa efek kegelapan tanpa akhir bekerja seperti ini, dan dia bertanya-tanya apakah pria itu pernah mencobanya padanya. Ben membungkuk kepada Susan dan berkata bahwa itu tidak masalah apakah dia ingin berbicara atau tidak, karena dia bisa melonggarkan lidahnya. Gadis itu bingung dan sedikit meneteskan air mata. Gambaran Ben yang menyiksanya terlintas di pikirannya. Dia berpikir inilah cara pria itu mendapatkan informasi. Membuang jauh fantasinya, Susan menggelengkan kepala. Dia berpikir mereka tidak bisa melakukan ini karena mereka berasal dari keluarga yang berbeda. Ben sudah membungkuk kepada gadis itu, ekspresinya kejam namun penuh keinginan. Pria itu berkata bahwa saatnya untuk memulai penyiksaan. Susan ketakutan dan berteriak bahwa dia tidak ingin orang cabul ini mendekatinya. Elang itu segera menyerah dan berteriak bahwa dia akan menceritakan semuanya selama hero itu tidak menyentuhnya. Beberapa saat kemudian, predator itu berbicara tentang jimat dan orang-orang misterius yang mengenakan jubah. Ben terkejut dengan cerita itu. Dia tidak mengerti jimat yang dimaksud gadis itu. Susan berkata bahwa jimat pagi telah diberikan padanya oleh seorang pria berjubah gelap. Dia tidak bisa melihat wajahnya, dan dia tidak tahu siapa dia sebenarnya. Tetapi jimat itu benar-benar bekerja. Itu membutuhkan darah untuk diaktifkan, dan kemudian akan memanggil predator dari tingkat yang lebih rendah daripada pembuatnya. Ben menduga bahwa pria berjubah hitam itu yang menghasut Susan untuk menyerang tanah wanita. Gadis itu menjawab bahwa itu tidak benar. Dia mempercayai kata-kata predator lain dan dengan sukarela bergabung dalam serangan terhadap tanah wanita. Pahlawan itu memberitahu Susan bahwa dia tidak melihat ada talisman di rumahnya. Di mana sekarang talisman itu? Gadis itu sedikit malu dan menjawab bahwa itu ada padanya. Tapi karena dia terikat, Ben harus mencarikannya sendiri. Pria itu tidak mengerti di mana tepatnya talisman itu. Mungkin itu semacam trik. Susan berteriak bahwa dia terikat, jadi tidak ada trik yang akan terjadi. Gadis itu mengungkapkan semua yang dia tahu, dan tergantung pada para pahlawan apakah mereka percaya atau tidak. Lilian berkata bahwa jika talisman itu benar-benar ada padanya, hanya ada satu tempat di mana talisman itu bisa berada. Ben khawatir dan bertanya kepada pemimpin sekolah pedang itu di mana objek itu bisa ditemukan. Lilian melihat dada Susan dan berkata bahwa itu ada di tempat paling aman milik gadis itu. Sang pejuang mendekati elang dan mengulurkan tangannya ke dada indahnya. Susan mulai merasa malu saat dia mencari talisman itu. Dia berkata itu masih cukup jauh dan berharap pencarian itu segera berakhir. Lilian menemukan talisman berkabung itu dan Ben terkejut betapa kecilnya, itu tampak palsu. Susan menjelaskan bahwa itu asli. Saat ini, itu kecil, tetapi jika mendapat setetes darah, itu akan tumbuh dan melepaskan kekuatannya. Lilian menyembunyikan talisman itu di tempat yang aman dan Ben berkata bahwa talisman itu adalah petunjuk satu-satunya mereka. Meskipun Susan telah digunakan, dia tetap merugikan tanah itu. Jadi, selama mereka belum memahami bagaimana talisman itu bekerja, gadis itu akan tetap dipenjara di tanah wanita, di mana dia akan disiksa. Lilian meminta Ben untuk menunggu. Pria itu bertanya apa yang ingin ditambahkan gadis itu. Dengan malu, Lilian berkata bahwa dia tidak ingin kembali sekarang dan masalah ini bisa menunggu sampai besok. Hari semakin gelap. Susan, yang terikat, sedang tidur di bawah pohon, sementara pahlawan kita duduk di tepi danau. Ada pemandangan romantis, pemandangan indah pegunungan, dan suara katak yang tenang. Ben merasa khawatir, karena ini adalah pertama kalinya dia dalam situasi seperti ini. Dia memutuskan bahwa dia perlu memikirkan sesuatu untuk dibicarakan agar tidak menjadi canggung. Lilian mengambil inisiatif, memperbaiki rambutnya, dan menghadap pahlawan itu. Dia mengucapkan terima kasih untuk hari ini. Duduk di samping Ben, dia merasa hatinya tenang. Pahlawan itu berkata bahwa dia tidak perlu berterima kasih, karena yang mereka lakukan hanya menemukan talisman dan seekor burung, tidak lebih. Lilian menjawab bahwa dia telah membawa Ben ke tanah wanita untuk membuat Catelyn kesal, tetapi bukan hanya pria itu yang tidak menentang, dia bahkan membantu ketika masalah muncul. Mantan kepala sekolah telah menyerahkan posisinya kepada Lilian saat dia berusia 18 tahun. Selain itu, tanggung jawab untuk mempertahankan negaranya jatuh ke tangannya. Negara-negara tetangga jatuh satu persatu, dan Lilian bekerja keras untuk menjaga kotanya, beban yang menjadi terlalu berat untuknya dalam beberapa tahun terakhir.
Ben mendengarkan ceritanya dan berpikir bahwa gadis itu pasti telah melalui sesuatu yang sulit untuk dipahami orang lain, karena menjadi pemimpin sebuah negara di usia 18 tahun di masa-masa sulit adalah hal yang luar biasa berat. Lilian meregangkan tubuh dan dengan senang berkata bahwa meskipun hari itu sangat sibuk, dia belum pernah merasa seberat ini sebelumnya. Dia berbaring di rumput hijau dan bertanya kepada Ben apakah dia tahu mengapa dia merasa begitu ringan sekarang. Alasannya adalah karena dia akhirnya menemukan seorang pria yang bisa dia andalkan. Ben terkejut dan berkata kepada gadis itu untuk mengulang apa yang dia katakan karena dia tidak mendengarnya. Lilian duduk, menatap pahlawan itu, dan mengulang bahwa dia telah bertemu dengan seorang pria yang bisa dia andalkan. Ben berpura-pura tidak mengerti apa maksudnya. Pahlawan itu bertanya apakah dia orang yang dimaksud. Lilian menyandarkan kepalanya dan berkata bahwa itu adalah pertanyaan bodoh karena dia adalah satu-satunya orang di sekitar. Gadis itu menambahkan bahwa ini adalah pertama kalinya dia menghabiskan malam di luar rumahnya, jadi dia meminta pria itu untuk lebih berhati-hati dengannya. Ben terkejut dan menjawab bahwa pemimpin itu bertindak tidak pantas, dan peristiwa-peristiwa ini berubah terlalu cepat. Lilian memerah dan berkata bahwa kadang-kadang mentornya akan mengatakan bahwa pria itu buruk dan tidak dapat dipercaya, tetapi itu adalah kebohongan karena kata-katanya tidak ada hubungannya dengan kebenaran. Gadis itu diam sejenak sebelum bertanya kepada Ben mengapa dia tidak merasakan apa-apa untuknya. Saat itu, jantung pria itu berdetak begitu cepat sehingga terasa seperti hampir keluar dari dadanya. Situasinya sangat canggung. Ben tidak menyangka sisi ini dari pemimpin tanah wanita. Dia melihat dada besar Lilian dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pria itu berpikir bahwa jika dia tidak merasakan apa-apa setelah melihat bentuk ini, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia seorang pria. Ben menelan dengan gugup dan memikirkan segel Kel. Dia tidak tahu apakah dia bisa mengatasi ini, tetapi kesabaran pahlawan itu mulai menipis. Dia tidak bisa menghentikan dirinya di depan gadis secantik ini di sisinya. Saat yang bersamaan, dia dihantam rasa sakit yang hebat yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Ben terjatuh ke tanah, mulai kejang, memegang bagian tubuhnya yang paling penting. Lilian melihat situasi itu dan berkata bahwa ketika seorang pria memikirkan sesuatu yang cabul, tubuhnya dihantam rasa sakit seolah-olah dia ingin mati. Gadis itu mengira bahwa pahlawan itu terpengaruh oleh segel teknik kadal. Ben terkejut dengan apa yang dia dengar. Dia bertanya kepada Lilian bagaimana dia tahu gejalanya karena orang tidak membicarakan hal seperti itu dengan mudah. Itu sederhana, teknik kadal dikembangkan di tanah wanita oleh kekuatan mental Lilian. Dia sekuat Dracula dan memiliki kecantikan luar biasa di masa mudanya. Namun, suatu hari, seorang Casanova bermain dengan perasaannya dan meninggalkannya sendirian. Untuk membalas dendam, dia tidak hanya membutakannya, dia juga menciptakan teknik segel kadal. Ben teringat satu-satunya orang buta yang dia kenal dan mengira itu adalah dia. Lilian mengonfirmasi bahwa itu adalah Din Lee. Dia mengandalkan kecantikannya yang alami dan menipu mentornya, jadi semua penduduk tanah wanita membencinya. Sekarang Ben mengerti mengapa gadis yang dia selamatkan memiliki mata yang bersinar saat melihat pahlawan itu. Itu karena dia telah membunuh Din Lee. Lilian menambahkan bahwa menurut tradisi negara mereka, setiap gadis yang mencapai usia 20 harus meninggalkan rumahnya dan mencari suami. Jika dia memiliki anak laki-laki, dia akan membesarkannya, dan jika dia memiliki anak perempuan, dia diwajibkan mengirimkannya ke sekolah untuk pendidikan dan pelatihan dalam seni bela diri. Untuk mencegah apa yang terjadi pada mentornya terjadi pada penduduk lain di negara itu, dia mengembangkan teknik itu dan meneruskannya kepada Lilian. Jadi pria itu beruntung bisa bertemu dengannya. Setelah semua, kepala sekolah pedang bisa mengangkat segel teknik kadal dari pahlawan itu. Lilian berkata bahwa untuk mengangkat segel itu, pahlawan itu perlu membuka pakaian agar dia bisa memeriksanya. Beberapa detik kemudian, Ben melompat dan melepas celananya, menunjukkan bagian pribadinya. Lilian memeriksa pria itu dan berkata bahwa teknik itu berhasil. Itu sedikit berbeda dari yang diajarkan mentornya, tetapi prinsipnya sama, jadi dia bisa melakukannya. Gadis itu mengambil pedangnya dan memberitahu pahlawan itu untuk tidak khawatir karena itu akan cepat selesai. Pria itu panik dan bertanya mengapa Lilian membutuhkan pedang.
Lilian menjawab bahwa segel itu harus dipotong, meyakinkan pahlawan itu untuk tidak khawatir, karena pedangnya tajam dan cepat. Dia berjanji tidak akan menyakiti Ben dan menyerangnya beberapa kali dengan pedangnya. Setelah ritual itu, pria itu sadar bahwa dia tidak terluka, tetapi darah dan energinya sepertinya mulai mendidih. Kekuatan dari seluruh tubuhnya terkumpul dan terasa seperti akan meledak. Ben mulai terbakar. Dia memberitahu Lilian bahwa dia demam tinggi dan tidak bisa mengendalikan dirinya, merasa tubuhnya akan meledak. Tubuh pahlawan itu mendidih lebih parah, dan tiba-tiba, semua pakaiannya robek saat otot-ototnya berkembang pesat. Lilian menjatuhkan pedangnya dengan terkejut. Dia tidak menyangka efek seperti ini dari pengangkatan segel. Gadis itu memerah. Dia menyadari bahwa semua kekuatan tersembunyi pria itu telah dilepaskan. Saat yang bersamaan, Ben menjatuhkan kepala sekolah pedang ke tanah. Pahlawan itu merasa haus dan meminta maaf kepada Lilian, mengatakan bahwa dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Gadis itu panik dan memberitahu Ben untuk melakukan apapun yang dia inginkan dengannya. Ketika pahlawan itu sedikit mendapatkan kesadarannya kembali, dia bertanya apakah dia benar-benar bisa melakukan itu padanya. Lilian menjawab bahwa dia siap. Di bawah pohon, Susan mendengar erangan penuh gairah dari pasangan yang tenggelam dalam kebahagiaan. Elang itu bertanya-tanya apa yang sedang mereka lakukan di sana dan sepertinya lupa bahwa ia masih ada di sekitar mereka dan bisa mendengar segalanya. Sementara itu, di Protos, Catelyn duduk di atas tembok, memikirkan apa yang telah terjadi. Dia khawatir tentang Ben, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya sekarang dan apakah dia merindukannya. Catelyn khawatir bahwa sang pahlawan sendirian di tanah wanita dan takut mereka mungkin akan melakukan hal buruk padanya. Mengabaikan pikiran cabulnya, sang paladin memutuskan untuk menyelamatkan pria itu dari neraka tempat dia terjebak. Catelyn melompat dari tembok besar dengan kecepatan kilat dan langsung menuju ke tanah wanita. Dia ingin menyelamatkan kekasihnya dengan segala cara yang mungkin, jadi dia terbang dengan kecepatan secepat mungkin. Sementara itu, di lapangan tempat para pahlawan berada, hari telah tiba, dan matahari yang membara muncul di langit. Lilian, yang telanjang, bangkit, merentangkan tangannya ke arah matahari, dan menikmati hari baru. Dia merasakan sinar hangat dan menyadari bahwa dia merasa lebih ringan dari sebelumnya. Gadis itu melihat Ben yang sedang tidur dan berpikir bahwa dia tidak menyangka pria itu akan sebaik ini. Mungkin karena dia telah disegel begitu lama. Malam itu, dia seperti harimau, dan butuh waktu lama bagi mereka untuk bisa tidur. Ben mulai terbangun dan merasakan sutra lembut di tangannya, seperti kulit dewi. Ketika pikirannya mulai jernih, sang pahlawan menyadari bahwa dia sedang memegang stoking. Kenangan tentang bagaimana dia melepasnya dari Lilian datang begitu saja. Gadis cantik itu terbaring di sampingnya, mengatakan bahwa dia benar-benar puas malam sebelumnya. Ben khawatir dan menjawab bahwa semua itu terjadi karena segel telah dihapus. Kekuatan itu meledak, dan pikirannya menjadi bingung. Untuk sementara, dia tidak sadar dengan apa yang sedang dilakukannya. Lilian duduk di dekat sang pahlawan dan meyakinkannya bahwa tidak ada yang buruk terjadi, dan dia tidak perlu khawatir. Setelah semua yang terjadi, kecantikan itu kini percaya bahwa dia adalah miliknya, dan sang pahlawan tidak bisa membantahnya. Jadi, jika sang pahlawan menipunya dan pergi untuk seseorang yang lain, dia akan memasang segel kembali padanya. Sementara itu, di sekitar Protos, sebuah mobil oranye melaju cepat melalui jembatan nomor 7. Di belakang mobil sport itu, Jaina mengemudi bersama Leah. Untuk mengisi waktu selama perjalanan, Jaina memutuskan untuk berbicara dengan Leah. Dia bertanya sudah berapa lama Leah mengenal Kunai, karena dia belum pernah mendengar pejuang itu menyebutnya. Leah tidak terlalu senang dengan tujuan mereka dan menjawab bahwa sang biksu pernah melayani keluarga mereka. Jaina terkejut mendengarnya, karena pria tua itu adalah pengawal peringkat S. Ini berarti Leah berasal dari keluarga kaya. Tetapi gadis itu menjawab bahwa itu adalah cerita lama dan dia tidak menjadi biksu saat itu. Mobil cepat itu berhenti di kaki sebuah kuil kecil tempat Kunai tinggal. Para gadis keluar dari mobil, dan Jaina mengatakan mereka akan menunggu sang master di sini sebelum pergi ke pemimpin tanah wanita. Leah tampak tidak antusias, dan Jaina menyadari hal ini, bertanya apakah temannya baik-baik saja. Leah tampak sedih meskipun sudah tiba di kampung halamannya.
Namun tiba-tiba, Jenna melihat pemandangan menakutkan dari tempat itu, dan semuanya menjadi jelas baginya. Desa tempat Leah tumbuh telah hancur total dan sekarang terlihat seperti tempat yang terbengkalai. Leah menutup matanya, dan kenangan yang telah lama terlupakan datang kembali begitu saja. Dalam kenangannya, dia melihat orang tuanya yang terbunuh dan terbaring di tanah, berlumuran darah. Leah duduk di samping tumpukan kerabat yang telah mati, memohon agar mereka bangun. Tiba-tiba, seorang pria mendekati gadis kecil itu, memegang pedang yang memancarkan aura gelap. Leah mendengar langkah kaki dan berbalik untuk melihat orang asing itu. Pria itu tertutup darah korban-korbannya dan berkata bahwa dia perlu membunuh semua kerabatnya untuk mengasah pedangnya untuk pertempuran, dengan gadis itu menjadi korban terakhirnya. Pejuang itu mengayunkan pedangnya dan berkata bahwa itu tidak akan menyakitkan karena senjatanya sangat cepat. Kenangan Leah terputus oleh seorang biksu yang menyambut para pengunjung. Pria tua itu tidak bisa mempercayai Leah mengunjungi kuilnya dan mengatakan bahwa dia sudah lama menunggu kedatangannya. Jenna juga menyapa sang master dengan senang, tetapi Leah dengan dingin bertanya mengapa dia ingin bertemu. Kunai menjawab bahwa akhir hidupnya sudah dekat, tetapi masih ada satu hal yang perlu dia lakukan di dunia ini, jadi dia ingin mempercayakan hal itu kepada Leah. Sementara itu, di lapangan tempat pasangan itu berada, matahari sudah terbit, dan para pahlawan harus kembali ke tanah wanita. Lilian membuatkan band celana pendek dari bulu, yang setidaknya menutupi kehormatannya dari pandangan gadis-gadis lainnya. Pria itu tidak terlalu senang dengan pakaiannya, merasa sedikit malu melihat dirinya seperti ini. Lilian mengatakan itu adalah kesalahannya karena terlalu terperangah dengan kekuatan, yang menyebabkan pakaiannya robek, dan dia tidak bisa membiarkan sang pahlawan berjalan telanjang di hadapan murid-muridnya. Pemimpin itu memerah dan mengatakan bahwa dia tak sabar untuk kembali dan akan mengukur pakaian selanjutnya sendiri. Gadis itu ingin mengukur leher, dada, pinggang, pinggul, dan lebar bahunya. Susan melihat gadis itu yang sedang bermimpi dan berpikir bahwa, berdasarkan air liur yang membantu, dia tidak akan ragu untuk mengukurnya sendiri. Beberapa saat kemudian, para pahlawan sedang dalam perjalanan menuju kota. Ben membawa tawanan, dan Lilian terbang di sampingnya dengan pedangnya, memperingatkan Susan untuk tidak mencoba trik apapun atau dia akan menekan serangannya. Saat mereka mendekati perbatasan negara, terdengar suara yang bertanya kepada para siswa apa yang telah mereka lakukan pada Ben. Pria itu merasa suara itu terdengar akrab. Catelyn berkata dengan serius bahwa jika dia tidak menemukan sang pahlawan sekarang, akan terjadi kekacauan. Para siswa menjawab bahwa dia pergi bersama pemimpin dan tidak ada di kota. Tiba-tiba, sebuah suara memanggil Catelyn, dan dia langsung merasa malu. Gadis itu memerah dan menyadari bahwa itu adalah suara Ben. Dia berbalik untuk memastikan bahwa itu benar-benar sang pahlawan dan kemudian melihat pemandangan yang menyenangkan. Dia melihat tubuh kuat dan berotot sang pahlawan, yang mengingatkannya pada pria-pria dalam bayangannya, dengan keringat menetes dari perut berototnya. Ben berdiri seolah tidak ada yang terjadi dan bertanya mengapa Catelyn datang. Apakah dia benar-benar mencarikannya di sini? Catelyn tidak mendengarnya. Dia semakin tergila-gila, berpikir bahwa dia hanya bermimpi. Dia telah melihat tubuh telanjang Ben, dan tiba-tiba darah mengalir dari hidungnya. Paladin itu menggigil dan jatuh ke tanah, menutupi wajahnya. Sang pahlawan khawatir ketika melihat darah, berpikir bahwa wanita itu terluka. Lilian tersenyum, berpikir bahwa pencariannya untuk pria telah membawa Catelyn tepat ke depan pintunya. Paladin itu benar-benar gigih. 1 jam kemudian, para pahlawan menuju rumah kepala sekolah pedang. Catelyn terbangun di tempat tidur, memikirkan betapa malunya dia ketika pingsan di depan Ben. Pria itu duduk di sampingnya dan menyadari bahwa dia sudah bangun, jadi dia langsung memerah. Ben sedang memegang mangkuk sup dan berkata bahwa Catelyn kehilangan banyak darah dan pingsan, jadi dia sudah menyiapkan sup yang terbuat dari kurma dan biji lotus. Itu baik untuk anemia. Sang pahlawan mendekat dan menawarkan untuk memberinya makan sementara sup itu masih panas. Wanita itu menyadari betapa perhatian Ben. Dia menawarkan 1 sendok sup dan berpikir bahwa jika mereka bersama, dia akan bahagia. Ben tidak mengerti dari mana darah itu berasal karena dia sudah menanyai Paladin, tetapi tidak menemukan luka apapun. Catelyn menjadi cemas dan menjelaskan bahwa itu hanya akibat air kering.
Dia menderita panas ekstrim di dalam tubuhnya, jadi hidungnya berdarah. Itu normal. Karena kegembiraan Catelyn, selimutnya terjatuh, mengungkapkan dada penuh di depan Ben. Pria itu langsung memerah dan memberitahunya bahwa selimutnya jatuh. Catelyn menjawab bahwa itu tidak masalah, dan dia melihat dirinya sendiri. Pada saat itu, dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Dia menyadari apa yang telah terjadi, dia benar-benar telanjang, dan kekasihnya telah melihat tubuhnya yang menarik. Catelyn berteriak, cukup keras agar seluruh rumah mendengarnya. Dia tidak mengerti di mana pakaian-pakaiannya, atau mengapa dia sekarang telanjang. Ben menjelaskan bahwa pakaiannya tertutup darah, tetapi untungnya mereka sudah mencucinya. Catelyn menutupi dirinya dengan selimut dan bertanya kepada sang pahlawan apakah dia telah melakukan sesuatu padanya ketika melihat tubuh telanjangnya. Ben berbalik dan berkata bahwa dia hanya membuatkan sup dan tidak memiliki niat lain. Catelyn tampak kecewa dengan kata-kata ini. Dalam pikirannya, dia masih menginginkan pria itu melakukan sesuatu padanya. Lilian masuk ke ruangan dan memberitahu Catelyn untuk tidak membuat cerita. Dia berkata bahwa dia telah memerintahkan pelayan untuk mencuci pakaian wanita itu agar dia tidak terinspirasi lagi. Lilian melemparkan pakaian itu ke atas tempat tidur dan memberitahu Catelyn untuk segera mengenakannya, bertanya mengapa dia begitu baik jika mereka adalah musuh. Pemimpin itu menjawab bahwa dia tidak sempit pikirannya seperti yang wanita itu pikirkan, karena Catelyn adalah tamunya, jadi dia tidak akan menyinggungnya. Selain itu, ada masalah di negaranya, dan mereka sudah menarik perhatian orang lain, jadi para pahlawan kemungkinan akan membutuhkan bantuan paladin. Beberapa menit kemudian, para pahlawan berjalan menyusuri lorong. Lilian perlu memberikan instruksi kepada murid-muridnya, tetapi lebih memilih untuk bersama Ben saat itu. Tiba-tiba, sebuah tangan lembut menarik Ben dengan bajunya. Dia berbalik dan bertanya kepada Catelyn apa yang diinginkannya. Wanita cantik dan menarik itu bertanya apakah Lilian telah menyusahkan Ben karena dia sudah membuktikan semua yang mereka butuhkan. Ben memerah dan berpikir bahwa Lilian benar ketika dia mengatakan mengapa dia dibawa ke sini. Catelyn mendekat kepadanya, dan pria itu berpikir bahwa wanita itu benar-benar menginginkannya, dan dia tidak ingin mengecewakannya. Dia tersenyum dan berkata bahwa dia sudah memikirkan cara untuk memperbaiki semuanya, jadi Catelyn tidak perlu khawatir. Lilian cemburu dan melihat pasangan yang imut itu, bertanya apa yang mereka bicarakan. Catelyn menjawab bahwa dia telah bertanya kepada Ben apakah sang pejuang menggunakan kekuasaannya sebagai pemimpin untuk mempersulit hidupnya sebagai pengawal. Lilian menjawab bahwa dia tidak akan melakukan itu karena dia mencintai pria itu. Catelyn menjadi kesal dan bertanya ekspresi apa yang Lilian buat saat memikirkan Ben. Apakah dia merencanakan sesuatu? Lilian menjadi kesal dan berkata bahwa dia akan berpikir apa yang ingin dia pikirkan dan bahwa Catelyn tidak boleh mengganggu urusannya. Ben meletakkan tangannya di wajahnya, kecewa karena wanita-wanita itu tidak bisa akur bahkan selama 5 menit. Beberapa jam kemudian, para pahlawan meninggalkan rumah tempat para murid Lilian menunggu. Para wanita menyadari bahwa Ben telah berada di sana kemarin. Dia telah membantu banyak dari mereka, dan selain itu, sang pahlawan telah mengalahkan Dinley, dan tidak jelas mengapa pemimpin itu menyebutnya tidak disiplin padahal dia tampak seperti pria muda yang baik. Banyak wanita yang tertarik padanya. Mereka menganggapnya tampan dan kuat, dan mereka ingin mendekatinya. Lilian menghentikan gosip dengan perintah agar semua orang diam dan mendengarkannya. Pemimpin itu berkata bahwa baru-baru ini, mereka diserang oleh banyak pemangsa. Mereka menang, tetapi banyak yang terluka, jadi mereka tidak boleh santai. Para wanita perlu bersatu dan mempertahankan negara mereka karena negara mereka kecil, tetapi mereka tidak boleh membiarkan orang lain menindas mereka. Jika mereka diserang, mereka perlu menghancurkan musuh-musuh mereka. Para murid mengangkat tangan dan berteriak bahwa mereka akan mengalahkan semua penindas dan tidak akan kembali ke negara mereka. Ben berpikir bahwa Lilian pantas disebut pemimpin negara karena, dalam sekejap, dia telah membangkitkan semangat pasukannya. Seorang murid mendekati sang pahlawan dan meminta perhatian darinya. Gadis pemalu itu bertanya apakah Ben ingat menyelamatkannya kemarin. Dia adalah putri dari tetua sekte pedang, Alex. Tiba-tiba, wanita yang sedang merokok memberi saran kepada gadis itu untuk tidak mendekati pria itu dan menambahkan bahwa orang asing itu memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan pemimpin.
Lilian berbalik kepada wanita itu dan bertanya apakah dia menemukan petunjuk dalam kasus yang dia tugaskan. Orang asing itu perlahan menghembuskan asap dan menjawab bahwa dia telah menemukan semua yang dia butuhkan. Itu adalah tetua sekte pedang, Betty, yang mengatakan bahwa talisman pagi itu terhubung dengan Grandmaster Harry yang legendaris, yang telah bunuh diri. Lilian mempercayai apa yang dia dengar dan meminta Betty untuk memberikan semua informasi yang dia ketahui tentang hal itu. Beberapa jam kemudian, para pahlawan duduk di rumah pemimpin, mendengarkan laporan tersebut. Betty menjelaskan bahwa bab sebelumnya sudah bertarung dengannya, jadi dia tahu tentang pria itu. Dia memiliki teknik kuno barat yang paling kompleks. Kekuatan utamanya terletak pada pembuatan artefak magis, yang biasa dikenal dengan talisman. Dia memiliki kemampuan SSR yang menjijikkan yang memungkinkan dia mengambil kemampuan orang lain dan memasukkannya ke dalam benda talisman. Untuk membuat talisman itu istimewa, dia mencari kemampuan yang tidak biasa. Itulah sebabnya setiap negara memasukkannya ke dalam daftar buronan mereka. Tidak hanya dia seorang master yang berbakat, tetapi juga seorang pengumpul talenta. Semakin baik kemampuan seseorang, semakin tertarik dia. Lilian memahami maksud Betty dan menganggap bahwa, berdasarkan apa yang dia katakan, mereka bisa menyerang hanya karena satu orang saja. Dengan kecewa, Ben menunjuk dirinya sendiri dan menyadari bahwa semua orang merujuk pada kemampuannya. Betty menjawab bahwa karena sang pahlawan, pemangsa menyerang, dan dia telah membawa masalah bagi negara mereka. Serangan kemarin mungkin menyenangkan, jadi Ben harus meninggalkan negara ini secepat mungkin, atau mereka akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Catelyn, yang kesal, bertanya apa gunanya membawa pria itu ke sini hanya untuk mengusirnya sekarang. Dengan tenang, Betty menjawab bahwa dia hanya menyatakan kebenaran. Mati karena seorang pria adalah pertukaran buruk bagi negara. Lilian dengan tajam bertanya kepada tetua itu apakah dia menganggap pemimpin itu pengecut karena berpegang pada hidupnya. Dia tidak mempertimbangkan bahwa Ben telah melindungi mereka dari pemangsa kemarin dan, lebih dari itu, dia adalah miliknya. Tidak masalah siapa tuannya, bahkan jika itu Tuhan sekalipun, tak ada yang bisa menyentuh sang pahlawan. Catelyn mendukung Lilian dan berkata bahwa dia juga rela mengorbankan nyawanya untuk melindungi Ben. Alex juga tanpa ragu setuju, mengatakan bahwa Ben adalah penyelamat mereka, dan ibunya salah. Mereka perlu melindungi pria itu dan tidak bisa meninggalkannya. Tiba-tiba, kedua wanita itu sepenuhnya memahami kata-kata Lilian. Catelyn bertanya pada pemimpin itu kapan Ben menjadi miliknya. Lilian tersenyum dan mengingat bahwa Paladin itu masih belum tahu apa yang terjadi. Catelyn bertanya apa yang perlu dia ketahui dan kemana pahlawan itu dibawa. Saat itu, Ben menyadari bahwa kekacauan akan segera dimulai. Lilian bertanya kepada pahlawan itu, mengatakan bahwa malam sebelumnya, mereka telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh pasangan suami istri. Wanita itu menambahkan bahwa setelah malam ini, dia bisa menganggapnya miliknya. Cerita Lilian kepada Catelyn seperti sambaran petir yang menghancurkan mimpinya tentang masa depan yang cerah. Wanita itu diam-diam berbalik dan, seperti robot, berjalan ke sisi lain ruangan. Di sana, dia duduk di atas karpet, berulang kali mengatakan pada dirinya sendiri bahwa Ben dan Lilian telah melakukan hal-hal pernikahan. Alex mengikutinya, juga dengan rencana untuk mendekati sang pahlawan. Dia duduk di samping Catelyn dan berkata bahwa dia seharusnya tidak datang ke sini. Lebih baik jika dia dimakan oleh Raja Babi kemarin. Ben melihat ke Lilian dan berkata bahwa tampaknya dia tanpa sengaja telah mematahkan hati beberapa wanita. Betty menarik perhatian pada situasi itu, karena mereka memiliki urusan yang lebih penting untuk ditangani. Dia bertanya kepada Lilian apakah dia sudah siap karena penjaga mereka telah mengalami banyak kesulitan. Pemimpin sekolah pedang itu menjawab dengan tegas bahwa dia sudah siap. Ben terkejut dengan jawaban sang pejuang yang teguh. Tampaknya dia benar-benar siap melakukan apa saja untuk sang pahlawan. Sang tetua kecewa dengan keputusan ini. Dia merasa penerus saudaranya terlalu mirip dengan saudaranya. Mereka berdua buta karena cinta. Betty berdiri dari tempat duduknya dan berkata bahwa jika pemimpin sudah membuat keputusan ini, mereka harus mengikutinya. Tetapi mereka harus siap, jika mereka ingin membunuh Raja Berdarah, mereka harus menghadapi kekuatan yang setara dengan negara. Sementara itu, Susan berada di penjara negara wanita.
Dia dijaga dengan baik oleh bawahan pemimpin. Dia tidak suka dengan kondisinya. Dia menangis dan bertanya-tanya di mana saudara-saudaranya. Dia terikat dan bertanya-tanya mengapa saudara-saudaranya tidak membantunya. Dia merasa tidak nyaman di sana dan kesulitan bernapas. Dia bisa menghancurkan semuanya di sini. Sementara itu, di salah satu gunung, seorang pemangsa sedang menuangkan teh harum, dan baunya sangat mengejutkan. Hewan dengan surai berantakan itu mengambil secangkir teh segar dan meminumnya sedikit. Itu adalah pemangsa spiritual, Raja Binatang, seekor singa hijau, yang benar-benar menyukai minuman harum itu. Dia bertanya jenis air apa yang digunakan untuk menyiapkan teh tersebut. Gajah itu membawa belalainya ke teh dan meminumnya sedikit juga, menjawab bahwa dia belajar menyiapkan teh hijau dari orang-orang. Mereka memiliki teknik khusus untuk menanam teh. Ini adalah pemangsa spiritual, dewa kelimpahan, Henry. Gajah itu berkata bahwa jika sang raja suka dengan minuman itu, dia akan memerintahkan bawahannya untuk menanam seluruh gunung dengan teh agar mereka bisa meminumnya sebanyak yang mereka suka. Singa itu berkata bahwa saudaranya mungkin juga menyukainya, yang dijawab gajah dengan mengatakan wanita itu masih terlalu muda dan memiliki kehendak yang kuat. Dia mengatakan beberapa kata dan berlari menuruni gunung. Setelah meminum sedikit lebih banyak teh, singa hijau itu berkata bahwa dia belum mengasuh elang dengan baik dan akan lebih baik baginya untuk mencarikannya. Saat itu, seorang penjaga yang menjaga pintu gunung tempat hewan-hewan itu tinggal ditendang. Pemangsa yang lemah itu jatuh di kaki Raja Binatang dan tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, dia memerah dan berkata bahwa dia suka dengan serangan itu dan tidak menyangka itu bahkan mungkin terjadi. Perasaan ini seperti saat bersama seorang wanita. Singa hijau itu menjadi marah melihat kedatangan tamu. Dia tidak suka dengan gangguan yang tidak sopan ini. Pemangsa itu berkata bahwa untuk orang sekecil ini, dia memiliki banyak kekuatan dan keberanian, yang memungkinkan kekacauan menyebar di wilayahnya. Tiba-tiba, sang Raja Binatang menamparkan meja, memecahkan cangkir tehnya, dan bertanya kepada tamu itu apakah dia sudah bosan hidup. Dengan tenang, racun mematikan, Judy, menjawab bahwa dia datang ke sini bukan untuk marah pada hewan-hewan, tetapi untuk membantu mereka menemukan saudara kecil mereka. Wanita itu mengambil sehelai bulu dari dadanya dan berkata bahwa dia tahu di mana itu. Gajah itu terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia mengenali bulu Susan dan bertanya dari mana Judy mendapatkannya. Wanita itu berjalan ke meja, menginjak wajah penjaga malang yang sudah menderita dengan sangat. Dia duduk di meja dan menjawab bahwa saudara hewan itu ada di penjara negara wanita. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkannya. Itu melibatkan menggabungkan kekuatan mereka dan menyerang negara itu. Raja Binatang itu berkata bahwa itu tidak akan semudah itu, karena pemimpin Lilian dan bawahannya tidak mudah untuk dikalahkan. Judy melihat dadanya dan menjawab bahwa singa itu tidak perlu khawatir karena dia memiliki dua talisman yang dapat membantu mereka mendapatkan kembali saudara mereka. Dewa kelimpahan, Henry, terkejut. Dia mengenali warna cahaya yang datang dari batu-batu itu. Raja Binatang itu tidak bisa mempercayai bahwa dia sedang melihat batu kemenangan di depannya. Bahkan lebih lagi, dua buah batu itu. Judy mengonfirmasi bahwa memang begitu. Kedua batu ini akan memungkinkan hewan-hewan itu untuk sementara menaikkan level mereka ke tingkat ilahi. Malam pun semakin gelap, dan saat itu, para pahlawan kita sedang di kamar mereka, tetapi para wanita tidak meninggalkan Ben. Lilian bertanya kepada pahlawan itu apakah dia masih lelah karena sudah memandang peta sepanjang malam. Wanita itu tidak tahan lagi dan menawarkan untuk menunda semuanya hingga besok dan tidur bersamanya. Yang dijawab Ben bahwa Lilian bisa tidur sendirian karena mereka tidak punya banyak waktu untuk bersiap. Catelyn melihat pemimpin itu dengan benci dan dengan tegas berkata untuk tidak mengganggu Ben, karena dia sedang merencanakan bagaimana mengorganisir pertahanan dan melaksanakan pertempuran. Lilian menjawab bahwa dia tidak perlu diingatkan karena dia sudah tahu, dan mengapa Catelyn duduk di kantornya. Wanita itu berkata bahwa Ben adalah pengawal Protoss, dan itu adalah tugasnya untuk memastikan keselamatannya. Sang pahlawan mencoba mengabaikan wanita-wanita yang bertengkar itu dan fokus pada pekerjaannya. Dia sedang melihat peta, memikirkan sebuah rencana. Pria itu berkata bahwa sebelumnya, musuh telah menyerang untuk menilai kekuatan mereka dan sudah mengetahui bagaimana pertahanan mereka disusun.
Musuh bergerak di malam hari, dan mereka bergerak di siang hari, jadi mereka membutuhkan rencana yang tidak akan mereka duga untuk mengubah posisi mereka yang saat ini tidak menguntungkan. Catelyn semakin kagum dengan kecerdasan sang pahlawan. Wanita itu berpikir bahwa Ben benar-benar telah menjadi pengawal yang cerdas. Lilian juga menyadari bahwa rencana itu layak untuk pria kesayangannya. Dia begitu tekad hingga dia ingin mencoba rencana itu. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu dan berkata bahwa ada pengunjung dari Protoss. Lilian mendekati pintu, bertanya-tanya siapa yang bisa datang pada jam seperti ini. Wanita itu cepat membuka pintu dan melihat pengunjung yang tidak dia duga. Di depan pintu adalah Jaina dan Leia, dua pengawal Ben.